Jadi akarnya itu nggak apa-apa, tapi batangnya ada cacingnya ini teman-teman. Mungkin karena digigit cacing atau kayak karena apa ya, coba mungkin ada yang bisa jelaskan di kolom komentar kenapa tanaman ini bisa mati, apakah karena digigit cacing atau karena. Halo sobat Karangan Farm, kali ini kita sedang berada di kebun cabai ya. Ini adalah H+5 setelah kita kemarin itu melakukan pemupukan pertama dari cabai-cabai kita. Nah, seperti yang saya katakan bahwasanya setelah dilakukannya pemupukan pertama itu pasti ada cabai-cabai yang mati. Nah, di sini juga saya menemukan ada cabai-cabai yang kemarin dipupuk. Terus ternyata ini langsung mengering seperti ini ya kawan-kawan. Kira-kira penyebabnya apa? Yuk terus simak dalam video berikut ini ya teman-teman. Oke, setelah saya tadi survei ke tempat-tempat yang sudah saya tanami cabai, semuanya di bedengan ini, itu ternyata ada sekitar 13 cabai yang memang harus diganti ya, karena memang ada kondisinya memang udah nggak ada, dan juga ada yang seperti ini. Dan kalau seperti ini pun saya hitung ini itu mati ya kawan-kawan. Jadi walaupun masih ada batangnya seperti ini, tapi saya hitung mati dan juga harus diganti itu. Jadi kalau dengan yang seperti ini itu ada 13 cabai, jadi sekitar 400 lubang tanam ini itu 13 cabai mati sekitar 3,25%-nya berarti mati. Berarti di atas prediksi saya waktu itu 1-2%. Tingkat kematiannya 3,25%. Jadi memang di atas prediksi saya teman-teman. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya cabai-cabai yang mungkin di sini hilang ataupun di sini mati ya teman-teman, ataupun hampir mati, sudah layu gitu. Nah, ternyata setelah saya ingat-ingat ya kemarin di sini itu ada sekitar beberapa cabai, ada sekitar 6 atau 7 cabai yang memang baru saya ganti ya, karena sebelum dipupuk ternyata itu juga mati ya. Ada sekitar 6 cabai di sini, terus di situ ada 2, terus di sebelah sana ada 1, dan di sini ada 1. Nah, ternyata yang di sini juga mati, yang di sini mati, di situ mati. Pokoknya yang semuanya saya baru tanam sekitar 2 hari sebelum pemupukan itu ternyata cabai-cabainya itu mati ya teman-teman. Nah, itu yang pertama ya teman-teman, karena memang baru beberapa hari kita tanam ulang atau disulam ya dalam bahasa di sini, itu langsung dipupuk ya udah pasti jelas mati ya, karena seperti yang saya katakan, apabila tanaman-tanaman itu belum menyesuaikan diri, maksudnya akarnya itu belum menyesuaikan diri, belum ada pertumbuhan di batang-batangnya, kalau kita berikan pupuk kimia ya udah pasti mati, itu nggak mati. Dan ini benar-benar terbukti pada tanaman-tanaman saya yang memang kemarin baru disulami, tapi sama saya diberi pupuk ya, karena saya lupa waktu itu. Kemudian di sini ada contoh lain, itu yang pertama, prediksi yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dilihat ya teman-teman, untuk daerahnya di sini itu untuk lubang pemupukannya ini terlihat ada lebih tinggi lah daripada tanamannya. Jadi terlihat ada cembung di sini. Jadi ketika kita melakukan pengocoran ya di sini, misalkan airnya itu kemungkinan besar itu akan mengalir ke daerah sini ya, karena memang lokasi ini itu lebih tinggi daripada lubang tanam, lubang pupuknya lebih tinggi dari lubang tanam, sehingga terdapat pupuk yang dikocor itu mengalir ke tanaman ini. Otomatis kalau mengalir secara langsung, apabila tanaman itu belum benar-benar menyesuaikan diri ya otomatis akan
panas gitu, jadi tanamannya akan mati. Dan solusinya seperti ini ya teman-teman, sudah saya buatkan. Nah, di sini kita memberikan lubang ya seperti ini. Jadi kita harus melubangi seperti ini ke dalam. Jadi nanti ketika kita melakukan pengocoran itu kita langsung masukkan saja ke dalam lubang ini, dan tentunya nanti airnya itu akan berkumpul di sini. Apabila kita menggunakan pupuk padatan juga kita tinggal masukkan ke sini, dan ini jauh lebih aman ya teman-teman ketimbang tidak ada lubang seperti ini. Dan nantinya dengan adanya lubang seperti ini juga ketika misalkan ada hujan ya teman-teman, itu pupuknya tidak kemana-mana gitu, tidak langsung hilang, tetapi mengumpul di bagian bawah sana. Itu prediksi saya yang kedua. Kemudian prediksi saya yang ketiga adalah karena di sini kondisinya itu sedang musim hujan ya teman-teman. Jadi untuk tanaman-tanaman cabai itu biasanya ada kegagalan ya, ataupun ada kematian pada musim hujan, sehingga bakteri ataupun jamur yang berada di tanah pun ini meningkat ya, sehingga mudah sekali tanaman-tanaman yang mungkin baru ditanam itu terkena jamur, kemudian perakarannya itu bisa langsung mati ya teman-teman. Mungkin contohnya di sini itu sudah ada yang mati, yaitu tadi sekitar 13 pohon dari 400 pohon, 400 lubang ya. Di sini ada yang mati ternyata, dan itulah 3 kendala utama ya yang mungkin kami hadapi saat ini gitu. Tapi kedepannya nanti kita akan terus berupaya untuk menyelamatkan tanaman-tanaman yang memang sudah bertumbuh baik seperti ini gitu. Dan semoga kedepannya ini bisa berbuah dengan baik. Dan kemarin juga kita telah melakukan pruningnya pada tanaman-tanaman ini, dan mungkin selanjutnya nanti kita setelah melakukan pruning itu kita akan melakukan pemupukan kedua. Nah, lalu untuk solusi yang tanaman seperti ini sudah nggak ada itu gimana? Solusinya ya mau nggak mau kita harus melakukan penyulaman kembali ya tanaman-tanaman yang memang sudah mati ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bibit tanaman cabai. Ini berumur 25 hari ya teman-teman. Jadi sudah siap ditanam ya. Biasanya kan untuk penanaman itu umurnya sekitar 25 hari sampai 30 hari ya yang baik gitu. Jadi nanti pertumbuhannya itu akan maksimal cabenya. Nah, ini nanti kita akan tanam di lubang tanam tersebut supaya cabenya itu nanti bisa tergantikan ya yang mati itu. Oke, ini dia kawan-kawan udah dilubangi dan sudah siap diberikan tanaman. Kita pilih salah satu, nanti kita langsung masukkan ke dalam lubang tanam ini ya kawan-kawan. Tuh lumayan susah ini. Harusnya jangan sampai hancur kayak gini ya teman-teman. Tanahnya itu harusnya utuh. Nah, ya seperti ini ya. Nanti kalau bisa langsung ditaliin ke ini, ke bambu ini, langsung ditaliin kalau bisa. Dan kita lanjut ke yang sebelah sana ya, sebelah kiri kita. Oke, di sini mungkin ini yang layu lah, udah ya ganti aja karena udah seperti ini. Kita tambahin paling di sampingnya ya. Nah, harusnya ketika menanam itu seperti ini ya teman-teman, jadi tanahnya itu masih utuh, dan langsung saja kita masukkan dan juga ditekan ya supaya bisa berdiri tanamannya itu ya, seperti ini ya. Dan kita lanjut lagi dan seterusnya ya teman-teman, sampai yang mati itu semuanya itu benar-benar tergantikan. Oke, ini juga sudah saya tambahin ya. Dan sambil kita menyulani, sambil kita membersihkan mulsanya ya dari daun-daun yang berguguran seperti ini, kita bersihkan. Oke, lanjut lagi ke sebelah sini ya, mungkin masih ada yang mati di sini. Ya, di sini masih ada yang mati. Mungkin karena kemarin itu masih muda. Sebenarnya
akarnya itu masih bagus ya, masih ada akarnya, cuman aduh batangnya saja itu, akarnya itu masih bagus ini. Jadi akarnya itu nggak apa-apa, tapi batangnya ada cacingnya ini teman-teman. Mungkin karena digigit cacing atau kayak karena apa ya, coba mungkin ada yang bisa jelaskan di kolom komentar kenapa tanaman ini bisa mati, apa karena digigit cacing atau karena pupuk yang kita berikan ya teman-teman. Oke, karena yang di sini itu kalau nggak salah udah 2 kali mati, saya berikan langsung 2 saja, siapa tahu nanti kalau misalkan satunya mati masih ada 1 lagi. Kita pindah sebelah sini. Ini sebenarnya masih ada harapan hidup ya kemungkinan teman-teman, jadi kita pertahankan saja, tapi kita berikan 1 cadangannya di sebelah sini. Oke, seperti ini ya teman-teman, langsung saja dimasukkan ke talinya kalau bisa. Ternyata masih kurang cukup tinggi, coba ya, masuk seperti ini. Nah, tarik ke bawah ya, biar kalau misalkan karena hujan itu nggak jatuh ataupun patah ya. Kita ke sebelah sini, ini masih ada 2 lagi. Ini juga batangnya sampai seperti ini. Ini karena panas atau mungkin karena terlalu dingin yang diakibatkan oleh pupuk kimia, yang disebabkan oleh pupuk kimia yang kemarin kita berikan. Jadi batangnya itu seperti ini ya, coklat, kayak terbakar gitu. Nah, ini harus diganti pun dibuang. Sebenarnya dipertahankan bisa, tapi saya dibuang aja gitu. Oke ya, ini sudah diganti yang tadi, dan ini masih 3 lagi. Kita ke sebelah sana ya teman-teman. Di ujung sini nih ada yang mati ini, dan yang mati cuman di barisan sini aja ya teman-teman, di barisan bedengan yang ini dan juga bedengan yang ini. Yang lainnya itu alhamdulillah masih hidup atau masih bisa dipertahankan, walaupun ya ada yang sedikit yang seperti tadi itu, tapi masih bisa dipertahankan. Dan kalau yang di bedengan sebelah sini itu sama sekali benar-benar tidak bisa dipertahankan ya teman-teman, jadi harus diganti. Nah ya, sudah diganti lagi ya sama kita ya teman-teman. Dan ini masih 1, oh ya saya ingat di sebelah sana, di sebelah timur sana atau di belakang sana itu masih ada 1 lagi yang mati ya, belum mati sih tapi kayaknya perlu diganti gitu, dan nanti akan kita ganti. Kita jalan dulu ke sebelah sana, itu masih ada 1 lagi. Nah, ini dia teman-teman, batangnya sebenarnya masih hijau, cuman pucuknya ini udah nggak ada. Kira-kira apakah masih bisa hidup atau enggak ya teman-teman, dan menurut saya sih masih bisa hidup, tapi nanti saya akan kasih 1 lagi di sebelah sana ya. Oke, mungkin ini ya pembahasannya mengenai kenapa penyebab pohon cabai kita setelah dilakukan penanaman itu ada yang mati ya. Mungkin 3 penyebab itu menjadi faktor utamanya ya teman-teman. Mungkin kita sambil jalan ke sebelah sini, dan juga dengan adanya kematian tersebut kita harus cepat-cepat mengganti pohon-pohon cabai yang memang sudah mati, supaya nantinya bisa menyusul ya pertumbuhannya, jadi selisihnya itu tidak terlalu lama. Jadi nanti saat panen itu mungkin juga waktunya hampir bersamaan. Oke, mungkin seperti itu saja pembahasan mengenai video ini. Jangan lupa untuk tonton terus video-video kita yang lain. Dan seperti bisa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu melihat
video-video di channel Karangan Farm ini.